Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ditya dengan NIM 2021010029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi. Nah, di video kali ini akan membahas sedikit tentang komoditas yang diproduksi secara manufaktur. Materi yang pertama yaitu ada 6M1I. Untuk M yang pertama adalah man. Man itu sama dengan manusia, yaitu sumber daya manusia yang akan menjalankan pada usaha ini. Ada investor, yang pasti ada supplier kopi, ada tim-tim produksi yang akan memproduksi biji kopi jadi serbuk kopi, serta tim pengemasan, pengawas kualitas yang untuk mengawas kualitas dari biji kopi menjadi serbuk kopi, serta manajemen operasional, manajemen pemasaran yang akan memasarkan hasil dari biji kopi menjadi serbuk kopi, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada money atau uang. Nah, uang atau biaya yang digunakan untuk berjalannya usaha ini ada modal, yang pasti untuk setiap usaha pasti ada modal yang untuk modal awal untuk mendirikan usaha apapun usahanya, yaitu ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, biaya persediaan, serta gaji atau upah untuk karyawan yang bekerja pada usaha yang kita buat, serta biaya perancangan usaha lanjutan. Biaya perancangan usaha lanjutan ini bisa diartikan untuk inovasi produk yang kita produksi ini. Yang ketiga ada material. Material dalam usaha kopi saset mengacu pada bahan-bahan atau komponen yang digunakan dalam berbagai tahapan. Ada bahan baku, yang pasti bahan baku utama ada biji kopi, serta produksi, pengemasan. Kalau untuk pengemasan mungkin dari plastik atau bahan-bahan pengemasan yang digunakan untuk pengemasan serbuk kopi, dan distribusi kopi. Yang keempat ada machine atau mesin. Nah, dalam usaha kopi ini merujuk pada peralatan dan mesin-mesin digunakan dalam berbagai tahapan produksi, pengolahan, dan pengemasan kopi. Nah, penjelasan mengenai peran mesin dalam usaha kopi ada mesin penggiling untuk menggiling kopi menjadi serbuk, roasting atau pemanggangan kopi. Pemanggangan kopi menjadi lebih baik atau bisa dikonsumsi, serta pemberai, pengukuran, pencetakan, pengendalian kualitas, dan mesin pemotong. Untuk yang kelima ada metode. Metode itu cara atau tata cara ya. Dalam usaha kopi merujuk pada prosedur dan proses yang digunakan. Tahapan produksi yaitu ada pengolahan, pengemasan kembali, dan distribusi kopi. Nah, peran metode dalam usaha ini cara kopi misalnya ada cara pengolahan, yaitu pengolah dari biji kopi menjadi awal sampai akhir menjadi serbuk, ada pemanggangan atau roasting, serta pemilihan biji yang berkualitas, dan penggilingan. Atau penggilingan ini ada maksudnya yaitu memisahkan biji kopi dengan kulit kopi, serta pengemasan jika telah melewati proses itu dikemas dalam kemasan yang untuk didistribusikan kepada masyarakat, serta pengukur kualitas, pemasaran, dan pelabelan. Dan pelabelan ini adalah yang akan dicantumkan pada kemasan. Yang keenam, M yang keenam adalah market. Dalam usaha kopi, kelompok konsumen yang menjadi target utama dari produk kopi ini. Peran
pasar dalam usaha kopi. Yang pertama ada segmentasi pasar. Kita akan menentukan pasar kita serta analisis penentuan harga. Penentuan harga bisa dikatakan kita akan menjual produk yang kita produksi ini berapa, dan branding membesarkan nama produk atau bisa dikenal dengan banyak orang, strategi pemasaran yang pas, serta penyediaan produk yang tepat kepada masyarakat, rancangan bisnis, pengembangan hubungan pelanggan, dan ekspansi analisis hasil. Dan 1I adalah informasi. Nah, informasi berkaitan dengan persiapan bahan baku, informasi pemasaran yang akan dituju, informasi tentang bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan. Ini ada random fluctuation pada komunitas kopi. Inputnya adalah biji kopi. Random fluctuation-nya ada cuaca karena tidak terduga, ada kualitas bahan baku, kualitas mesin yang digunakan selama proses produksi. Nah, proses konversi ada informasi produk, kualitas produk, harga produk, konsumen, serta stok. Output yang dihasilkan yaitu serbuk kopi. Kategori yang digunakan adalah sistem produksi berdasarkan skala. Ada produksi mikro dan produksi massal. Kedua, ada produksi berdasarkan jenis produk. Ada produksi custom dan berbasis stok yang dihasilkan jumlah besar untuk siap jual. Sistem produksi yang ketiga ada sistem produksi berdasarkan fleksibilitas. Yang produksinya dengan fleksibilitas tinggi dapat cepat menyesuaikan produk, akomodasi variasi permintaan pasar. Yang keempat, ada sistem produksi berdasarkan otomatis. Ada yang manual serta semi otomatis. Yang kelima, sistem produksi berdasarkan biaya. Ada kami di sini diproduksi ada yang biaya tinggi dan biaya rendah yang tentu saja menyesuaikan segmentasi pasar. Yang keenam, ada pengendalian kualitas. Yang ketujuh, ada sistem produksi berdasarkan rantai pasokan. Yang kedelapan, ada pengendalian kualitas. Yang sembilan, faktor lingkungan. Dan 10, penggunaan teknologi, yang yaitu pemanfaatan teknologi canggih yang beriringnya zaman. Lanjut ke sistem. Untuk yang pertama, ada pasokan bahan baku. Nah, di sistem manufaktur memerlukan pasokan biji kopi berkualitas sebagai bahan baku. Sistem perusahaan kopi terkait dengan pemilihan, pengadaan, dan manajemen pasokan biji kopi, termasuk hubungan dengan petani atau pemasok. Proses pengendalian mencakup pemantauan kualitas dan kuantitas pasokan biji kopi. Dan yang kedua, ada proses pengolahan. Di dalam sistem manufaktur, biji kopi diolah dengan pemanggangan, penggilingan, dan proses lainnya untuk menghasilkan bubuk kopi instan. Dan sistem perusahaan kopi mengawasi dan mengelola tahapan ini, memastikan proses berjalan efisien dan memenuhi standar kualitas. Pengendalian di sini mencakup dari pengawasan suhu, waktu pemanggangan, serta pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, ada pengawasan. Tentu produk kopi ini dikemas dalam saset atau wadah yang sesuai atau menyesuaikan permintaan. Sistem perusahaan kopi terkait dengan desain kemasan, pemilihan material kemasan, serta proses pengemasan yang mencakup pengawasan pengisian, penyegelan, serta kualitas pengemasan. Yang keempat, ada distribusi. Setelah produk dikemas tadi, sistem perusahaan kopi harus bertanggung jawab untuk mendistribusi ke berbagai lokasi seperti toko, supermarket, dan distribusi online. Sistem manufaktur juga berkoordinasi dengan logistik dan rantai pasokan yang memastikan ketersediaan produk di berbagai titik distribusi. Yang kelima, ada pemasaran. Sistem perusahaan akan mengelola strategi penjualan, pemasaran merek, kampanye iklan, dan hubungan pelanggan. Promosi ini termasuk pada pemasaran produk, penawaran harga, dan manajemen pelanggan. Sistem manufaktur dapat berkontribusi dengan memberikan data yang membantu
dalam penentuan harga dan kebijakan persediaan. Dan keenam ada kualitas dan keamanan produk. Baik di sistem manufaktur atau perusahaan, kopi memiliki peran dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Pengenalan kualitas dan pengujian produk adalah bagian penting dari keduanya, termasuk pengujian cita rasa dan pemantauan persediaan. Yang ketujuh, ada analisis data dan pengambilan keputusan. Yang itu keduanya menggunakan data untuk membuat keputusan yang cerdas. Sistem perusahaan kopi menggunakan data penjualan, permintaan, dan umpan balik. Sistem manufaktur menggunakan data produksi dan kualitas untuk memperbaiki proses produksi. Yang terakhir ada pengendalian kualitas total. Nah, di pengendalian kualitas total adalah metodologi yang terintegrasi yang melibatkan seluruh organisasi dalam memastikan kualitas produk yang akan lebih tinggi, mencakup pelatihan karyawan, perbaikan, dan komunikasi yang efektif antara sistem manufaktur dan sistem perusahaan kopi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.